Pilu ibu di Tasikmalaya kehilangan bayinya yang baru lahir diduga karena ulah pihak klinik. Bayi prematur dengan berat 1,5 kg ini meninggal dunia di sebuah klinik di kota Tasikmalaya. Bayi tersebut meninggal, diduga setelah dibuat konten newborn photography oleh pihak klinik. Kejadian ini viral usai dibagikan oleh akun Instagram Nadia Anastasia Silvera pada Sabtu, 11 November 2023. Pemilik akun yang memposting kabar duka tersebut adalah kakak dari ayah kandung bayi yang meninggal. Bayi prematur itu diduga tidak rawat sesuai prosedur, bahkan bayi mungil itu justru diselimuti dengan kain tebal yang seharusnya bayi dalam keadaan telanjang di inkubator. Hal inilah yang mendasari pihak keluarga adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh pihak klinik tersebut. Pihak keluarga sudah membuat surat pengaduan dari suami korban bernama Erlangga Surya Pamungkas, yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Melalui surat itu, Erlangga Surya Pamungkas membeberkan kronologi meninggalnya anak pertamanya itu hingga sebut pelayanan buruk klinik. Bermula pada Senin, 13 November 2023 sekitar pukul 16 WIB, istrinya Nisa Armila, datang ke klinik Alifa di Bantarsari Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Istrinya, saat itu, usia kehamilannya sudah berusia 36 minggu atau 9 bulan, mengalami kontraksi hebat. Selama hamil, istrinya sering kontrol ke klinik tersebut. Selama kontrol, bayinya dinyatakan sehat, kemudian pada sore hari, sang istri berangkat dengan kakaknya. Nadia ke klinik Alifa, suami tidak ikut menemani karena ada urusan pekerjaan. Namun bidan yang sedang berjaga di klinik tersebut menyuruh pulang karena dianggap masih pembukaan 2. Padahal, istrinya sudah lemas tak berdaya. Akhirnya, istrinya kembali pulang, lalu pukul 20 WIB, sang suami kembali membawa istrinya ke klinik karena melihat sang istri sudah tidak bisa lagi menahan sakit perutnya. Kedatangan pasangan suami istri ini ke klinik kembali tidak direspon baik, bahkan dia melihat tim medis justru asyik bermain handphone. Sekitar pukul 21.30, sang suami menemani istrinya buang air kecil. Dia melihat ada banyak darah yang keluar beserta air ketuban. Hingga sang suami kembali membawa istrinya ke ruang bersalin sembari berusaha menguatkan dan menenangkan agar tidak kehabisan tenaga pada saat melahirkan dan pukul 22 WIB, sang istri lalu melahirkan. Bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi berat badan yang ringan, yakni hanya 1,7 kg. Kemudian, pukul 7 WIB, bayi tersebut dimandikan oleh bidan. Pihak keluarga tidak tahu di mana bayi tersebut dimandikan hingga mengetahui jika bayinya ternyata telah difoto newborn. Usai dimandikan, bayi sudah diperbolehkan pulang. Pihak keluarga bahkan sempat mempertanyakan berulang kali apakah keputusan tersebut sudah tepat mengingat bayi tersebut terlahir dengan berat badan rendah. Tiba di rumah, pukul 18 WIB bayi sempat buang air besar. Selesai dibersihkan lalu bayi ditidurkan namun pukul 21 WIB, istri menangis karena melihat bayinya tidak bergerak. Tidak menunggu lama, sang suami langsung membawa bayinya ke klinik Alifa namun sampai di sana, klinik tutup. Dia meminta bidan jaga untuk memeriksa bayinya. Namun, saat setelah diperiksa, bayinya sudah meninggal. Jadi konten klinik, Nadia membagikan 2 foto dan 1 video bayi baru lahir dalam unggahan terbarunya yang menampilkan bayi mungil yang dilapisi kain dengan tangannya berpose mengarah ke dagu. Nadia menyatakan rasa kecewanya terhadap perlakuan klinik yang tidak memenuhi standar perawatan yang seharusnya untuk bayi prematur tersebut. Nadia menyebut bahwa klinik malah lebih memilih melakukan sesi foto newborn tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga korban. Pemilik akun juga menjelaskan bahwa hasil foto dan video newborn tersebut dijadikan sebagai konten dan ulasan klinik. Nadia mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, menekankan bahwa bayi seharusnya dirawat di inkubator dan mendapatkan perawatan intensif, bukan dijadikan sebagai objek untuk pembuatan konten. Pada unggahan berikutnya, Nadia memperlihatkan bayi tersebut sudah berada di inkubator. Namun, ia menyayangkan bahwa bayi kecil itu malah diselimuti dengan kain tebal, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam inkubator. Dugaan ini kemudian menimbulkan kecurigaan sebagai tindakan malpraktik dari pihak klinik. Nadia menambahkan bahwa bayi prematur seharusnya mendapatkan perawatan di inkubator, sesuai dengan standar, bukan dijadikan sebagai materi untuk konten dan ulasan. Diketahui bahwa bayi tersebut lahir prematur pada Senin, 6 November 2023, pukul 22 waktu Indonesia Barat, namun pada hari Selasa, 7 November 2023, klinik mengembalikan bayi tersebut ke keluarga.
Bahkan bayi tersebut dikembalikan tanpa memberikan surat kepulangan dan surat pernyataan bahwa bayi tersebut bisa dirawat di rumah.